Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ayat talamid wa talamidat. Arju an takuna fi sihah wal afiyah. Fi hadhil fursah sanata'allam an isim isyarah summa na'at summa mubtada khabar wa al-akhir yakni al-istifham. Isim isyarah kata tunjuk. An-na'at atau na'at adalah kata sifat. Kemudian mubtada khabar dan yang terakhir al-istifham atau kata tanya. Baik anak-anak semuanya, perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat ataupun jarak jauh. Untuk menunjukkan benda yang dekat, kita bisa menggunakan kata hadza dan hadhihi. Sementara untuk benda yang jauh, kita bisa menggunakan kata tunjuk dzalika sama tilka. Perhatikan anak-anak semuanya bahwa kata benda itu dalam bahasa Arab itu jenisnya ada dua macam, yaitu muannas dan mudzakkar. Muannas adalah kata benda jenis untuk perempuan, sementara mudzakkar yaitu kata benda untuk jenis laki-laki. Ciri-cirinya, kalau untuk benda muannas biasanya di belakang kata tersebut terletak atau terdapat tak marbutoh. Sementara untuk benda yang jenis mudzakkar biasanya tidak ada tak marbutoh. Perhatikan contoh. Nomor 1, hadhihi mahmud. Maaf ya. Perhatikan contoh. Yang pertama, untuk menunjukkan benda yang dekat atau lil qarib. Al-mudzakkar contohnya menggunakan kata tunjuk hadza, hadza mahmud. Hadza mahmud. Untuk menunjukkan benda yang jenisnya muannas, pakainya hadhihi. Hadhihi mahmudah. Selanjutnya contoh yang kedua untuk benda lil ba'id, benda yang jauh. Kita bisa menggunakan kata tunjuk dzalika. Dzalika kitabun. Untuk muannasnya tilka mistaratun. Baik, berikutnya ada keterangan tambahan bahwa yang pertama hadza faslun maupun hadhihi ghurfatun. Kita bisa melihat secara langsung perbedaannya. Faslun itu bendanya benda mudzakkar, sehingga kata tunjuk yang digunakan adalah hadza. Sementara ghurfatun adalah benda jenis muannas, sehingga kita bisa menggunakan kata tunjuk hadhihi. Kalau bendanya jauh, kita bisa menggunakan dzalika faslun. Kalau bendanya jauh untuk muannas, kita bisa menggunakan kata tunjuk tilka ghurfatun. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Baik, jika sudah kita langsung ke nomor 2. Hadzal faslu jamilun. Hadzal faslu jamilun. Berikutnya hadzihil ghurfatu jamilatun. Keterangannya, kata faslun atau ghurfatun diawali al, sehingga posisinya digandengkan dengan hadza atau hadhihi menjadi subjek, sementara yang jadi predikatnya adalah jamilun atau jamilatun. Baik, kita langsung lihat ke yang berikutnya tentang na'at. Na'at atau kata sifat. Na'at dan man'ut. Man'ut itu benda yang disifati. Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah yang disifati atau benda yang disifati. Baik, an-na'at ya, itu sifat atau karakter. Sementara man'ut yaitu benda yang diberi sifat atau karakter. Contoh penggunaannya pada kalimat Ibrahim tilmidun nasyitun. Ibrahim tilmidun nasyitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Kedudukannya ya, mubtadanya adalah Ibrahim. Tilmidun sebagai man'ut, sementara na'atnya adalah nasyitun.
Contoh yang kedua, Fatimah tilmidatun nasyitatun. Fatimah tilmidatun nasyitatun. Mubtadanya adalah Fatimah, atau Fatimah berkedudukan sebagai mubtada. Man'utnya mana? Man'utnya adalah tilmidatun, sementara naatnya adalah nasyitatun. Fatimah siswa atau siswi yang rajin. Dalam bahasa Indonesia, naat diposisikan dengan terjemahan kata yang. Nah, jadi saya punya mobil yang bagus. Bahasa Arabnya indi sayyaratun jamilatun. Faruk adalah siswa yang rajin. Ada yangnya ini. Faruk tilmidun nasyitun. Naat harus sesuai dengan man'ut dari sisi jenis kelamin. Kalau mudzakkar maka naatnya menggunakan yang mudzakkar. Kalau bendanya muannas maka naatnya juga harus muannas. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya tentang mubtada dan khobar yang berupa terdiri dari isyarah dan naat. Contoh, hadzal hammamu nadhifun. Hadzal hammamu nadhifun. Kamar mandi ini bersih. Hadhis sahah wasi'ah. Halaman ini luas. Dzalikal maqsaf jadid. Kantin itu baru. Tilkal maktabah kabirah. Perpustakaan itu besar. Anak-anak semuanya perhatikan baik-baik. Kita lihat kata al-hammam. Al-hammam itu jenisnya mudzakkar. Kata tunjuknya menggunakan hadza dan naatnya menggunakan nadzif. Semuanya jenis mudzakkar. As-sahah itu jenisnya jenis muannas. Kata tunjuknya pakai hadhihi. Kemudian kata sifatnya menggunakan wasi'ah. Sama juga dengan dzalikal maqsaf jadid dan tilkal maktabah kabirah. Itu kedudukannya sama. Jika bendanya mudzakkar, maka kata tunjuk dan kata sifatnya menggunakan yang mudzakkar. Jika bendanya muannas, maka kata tunjuk dan kata sifatnya juga yang muannas. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya tentang kata tanya. Kata tanya yang kita pelajari hari ini adalah ila aina, min aina, atau aina. Aina artinya di mana. Aina berarti di mana. Min aina dari mana. Kalau ila aina ke mana. Yang pertama aina di mana. Untuk menanyakan letak benda atau letak seseorang di mana. Contohnya adalah al-qa'atu 'alal maktabah. Al-qa'ah 'alal maktabah. Ini salah nih contohnya. Harusnya al-qalamu 'alal maktabah, bukan al-qa'ah. Sebab al-qa'ah itu artinya aula. Masa aula di atas perpustakaan? Bisa enggak? Bisa. Jadi al-qa'atu 'alal maktabah, aula di atas perpustakaan. Ainal qa'ah? Di mana aula? Pertanyaannya adalah ainal qa'ah? Di mana aula? Jawabannya al-qa'ah 'alal maktabah. Contoh yang kedua menggunakan kata min aina, dari mana. Kalimat contohnya adalah min aina anta, dari mana kamu. Ana minal ma'mal. Ana minal ma'mal, saya dari laboratorium. Contoh yang ketiga, ila aina. Ila aina, kemana, yaitu menuju lokasi yang akan dituju. Contoh penggunaannya adalah ila aina tadhhab, kemana kamu mau pergi. Jawabannya adhabu ilal masjid. Kalau pertanyaannya menggunakan ila aina, maka jawabannya ada ilanya juga. Sementara min aina juga sama. Min aina anta, ana minal ma'mal. Begitu anak-anak penjelasannya. Jika ada pertanyaan silakan bisa japri ke Pak Guru. Terima kasih. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.